Terima kasih ya teman-teman ya, Impress. Mana ya? Oh, ini kayak gini. Sebenarnya bukan mind mapping sih, lebih ke ambil kesimpulan kayak gitu, terus kita buat kesimpulan baru gitu. Nih, kelihatan nggak? Jadi tarikan-tarikan garis aja gitu. Nah, ini biasanya satu kayak gini tuh satu soal gitu. Jadi gue ngerasa kalau misalnya gue evaluasi terus hanya fokus sama pembahasan aja, karena kan misalnya kita bahas tentang gagasan pokok di pembahasan. Kalau misalnya muncul soal pembahasan gagasan pokok lagi, itu biasanya sama gitu konteksnya. Jadi gue bikin pembahasan baru yang gak mau harus lebih lebih jelas lagi gitu. Lah itu bagus tulisannya, iya, tapi ini ditulis selama 1 jam teman-teman. Dan bulpennya harus bulpen Sarasa. Sir, udah, Sir. Iya, kenapa tuh? Oh, oke oke Udah. oke oke. Hmm. Iya, pakai bahasa sendiri bener. Oke, terima kasih ya Giska ya. Ini Giska bukan? Iya, iya, Giska ini. Oke oke. Wajar Serdinan jago bahasa bagus banget. Yo ampun. Ini mah lebih ke kayaknya lebih ke ngejek, mana ada tulisan gue bagus anjir. Nih kalau misalnya yang dikoreksi PU ya teman-teman ya. Evaluasi PU gue gini. Nih. Jadi gue karena gue gak terbiasa gitu kan nulis angka-angka. Jadi gue kalau mikir angka tuh agak sulit gitu. Yaitu kelemahan manusia gitu kan. Karena gue aja perkalian 8 7 ke atas tuh gak hafal. Maksudnya gak secepat kalian gitu. Tidak ketemu saya. Gimana cara pakai? Oke, teman-teman ya, kita lanjut dulu ya. Masuk kumun anjir. Nah, kita balik dulu nih ke pembahasan tentang unsur frasa gitu dan beberapa hal yang berkaitan sama frasa. Ini by the way, kayak gini ini ya off cam belum? Kelihatan off cam nggak? Kayaknya off cam deh. Oke, udah balik lagi. Ya, udah ada belum nih? Oh ya, udah ada. Oke, nah kita langsung aja nih, kita bahas tentang sintaksis gitu ya teman-teman. Nah ini masih berkaitan sama frasa. Ini hapus dulu deh. Kalian bisa pakai screenshot kalian ya teman-teman ya. Ntar kita hapus dulu. Wih. Nah, kita langsung ke sini. Nah, kita mungkin akan bahas sintaksis dan akan sedikit memahami tentang SPOK gitu kan. Nah, sebenarnya frasa itu jadi bagian dalam sebuah sintaksis atau satuan bahasa gitu. Nah, sintaksis sendiri untuk menyederhanakan, untuk kita lebih mudah memahami sintaksis, nah sintaksis itu adalah satuan slot-slot, tuh. Satuan slot-slot, nah nanti satuan slot-slot ini diisi oleh, entah itu diisi oleh klausa, diisi oleh frasa, atau diisi oleh kata. Nah, frasa, kenapa frasa dikatakan berbeda dengan klausa dari segi predikatifnya, konstruksinya, karena frasa itu dibatasi hanya boleh menempati satu fungsi sintaksis saja. Kenapa? Karena kalau misalnya melebihi satu fungsi sintaksis, itu jadi antara kalimatnya jadi gak efektif atau sudah membentuk sebuah klausa. Kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Kita masukkan ikan kecil gitu kan, ikan kecil ke sini. Jadi subjek gitu. Nah, kita pakai di sini pakai ini sedang belajar gitu. Nah, ini kan ikan kecil sedang belajar, kalau misalnya kita jadikan satu, itu jadi sebuah klausa gitu. Nah itu gak boleh, makanya mereka tuh hanya bisa menempati salah satu fungsi sintaksis saja, hanya bisa menempati salah satu fungsi slotnya aja.
Nah, di sini kita bisa kategorikan, anggaplah di sini ikan kecil. Di sini sedang belajar. Jangan sedang belajar deh, sedang memainkan gitu. Sedang memasak deh, sedang memasak biar bisa diisi objek. Nah, di sini kita bisa kategorikan, di sini tuh ada dua frasa yang menempati dua fungsi sintaksis. Nah, ini bukan melebihi fungsi sintaksis. Jadi, melebihi sama menempati dua fungsi sintaksis itu dua hal yang berbeda. Kalau menempati lebih dari dua fungsi sintaksis, bentar, gimana sih? Oke, kalau misalnya menempati dua slot fungsi sintaksis itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya melebihi fungsi sintaksisnya, kayak misalnya kayak tadi, ini jadi satu gitu. Nah, itu nggak boleh, itu jadi sebuah klausa. Makanya kan kita perlu gitu, kalau misalnya kalian mau belajar tentang klausa, frasa, atau kata, kalian tuh perlu banget gitu, ketika menemukan kalimat, kalian coba penggal gitu. Entah itu dipenggal menjadi beberapa kata, atau dipenggal menjadi beberapa frasa atau klausa, untuk kalian bisa analisis gitu, oh ini SPOK-nya gini. Karena SPOK sendiri, menurut gue ya, SPOK tuh bukan intuisi gitu teman-teman. Ini mungkin agak berbeda dari pandangan beberapa orang, cuma menurut gue SPOK itu memang merupakan basis dari sebuah kalimat gitu. Nah, kenapa dikatakan basis dalam kalimat? Karena dalam sebuah kalimat itu harus menyampaikan sesuatu yang utuh. Nah, sesuatu yang utuh ini kita bisa perhatikan dari bagaimana sebuah kalimat itu dilihat dari jenisnya, dilihat dari bagiannya, dan dilihat dari kelengkapan kalimatnya gitu. Nah, kayak misalnya kita mau nulis kalimat kayak gini ya, pergi gitu. Nah, ini merupakan sebuah kalimat gitu. Meskipun kita, kenapa tadi gue bilang kita bisa melihat kalimat dari beberapa jenisnya. Ya kalau misalkan kita mengkategorikan kalimat hanya SP aja, ya kita nggak akan pernah menemukan bahwa ini merupakan sebuah kalimat. Gitu. Nah, ini merupakan kalimat dari jenisnya, dari fungsinya gitu. Ini merupakan kalimat perintah gitu kan. Nah, ini merupakan kalimat kayak gitu. Sama dengan predikat yang hanya dikategorikan sebagai verba aja. Nah, itu salah konsep pemahaman kayak gitu. Jadi predikat bukan hanya berupa verba. Oke, kita balik lagi. Kita bisa pahami di sini ada dua slot yang diisi. Dan itu gak apa-apa. Nah, misalkan di sini mau ditambah lagi, objeknya adalah nasi goreng. Nah, ini kan menempati 3 fungsi slot sintaksis, tapi bukan melebihi. Nah, ini boleh gitu. Misal kita tambahkan lagi frasa di sini. Di kandang macan ya, biar kayak Mia. Oke. Nah, ini boleh. Nah, jadi di sini ada 4 frasa yang menempati 4 fungsi sintaksis. Entah itu menjadi subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa melihat frasa dengan cara seperti ini. Gitu. Jadi kalian tidak, kalau misalnya kalian melihat sebuah, kalian bisa melihat ini dalam sebuah katanya aja gitu. Kalau misalkan kalian menemukan ikan kecil aja, yaudah itu kategorikan sebagai frasa. Nah, tapi kalau kalian menemukan misalnya ikan kecil sedang memasak, ya itu berarti sebuah klausa. Tuh. Klausa apa? Klausa utama, karena bisa berdiri sendiri. Tuh. Nah, besok kita bakal bahas tentang macam-macam klausa. Nah, kalau kalian misalnya udah paham tentang frasa, nanti kalian bisa loncat ke klausa, dan itu akan lebih memudahkan. Tuh. Kalau pelengkap, kemarin gue juga sempat bahas juga ya. Nah, kalau misalnya lebih tahu, agar lebih pahamnya lagi, bisa nonton record yang kemarin. Tapi secara umum dan secara garis besar, pelengkap itu bisa kita lihat dari predikat gitu. Kita bisa lihat dari predikatnya. Predikat dalam sebuah kalimat dulu. Nah, kalau misalnya predikat itu berupa intransitif, ini intransitif tuh bukan pengertian gue sendiri gitu kan. Anggaplah tidak membutuhkan objek gitu. Ini bukan pengertian gue sendiri. Ini merupakan definisi dari intransitif sendiri dari sananya. Tidak membutuhkan objek. Nah, jadi setelah ini itu pasti pelengkap. Nah, pelengkap sendiri itu bisa berupa macam-macam gitu. Entah itu bisa berupa nomina, bisa berupa frasa lagi. Tuh, yang penting pengkategoriannya setelah predikat intransitif itu merupakan pelengkap. Gitu. Klausa itu kayak inti kalimat, Sir.
inti kalimat. Sebenarnya klausa sama kalimat itu beda ya. Kalau kalimat itu menyatakan suatu pemikiran yang utuh, sedangkan kalau klausa itu merupakan konstruksi kumpulan kata yang bersifat predikatif. Nah, tapi klausa sendiri itu kan klausa sebenarnya dibagi jadi dua lagi ya. Kita bahas sedikit deh. Ada klausa utama sama klausa subordinatif. Nah, klausa subordinatif itu klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan klausa subordinatif ini dijadikan sebagai inti kalimat, nah itu bisa kemungkinan salah gitu. Makanya inti kalimat itu perlu dibedakan sama klausa. Karena kalau inti kalimat kita bisa pakai landasan subjek plus predikat, tapi bukan berarti inti kalimat itu pasti subjek plus predikat. Itu pernah gue jelasin juga di beberapa video kemarin, di record yang kemarin. Itu set gue kayak ini ya, kayak udah pernah punya jam terbang banyak banget anjir. Kayak terlalu kocak juga kalau gue ngomong gitu terus. Ya, nanti kita bakal bahas klausa di next pertemuan gitu. Oke ya, kita udah bahas tentang sintaksis tipis-tipis, terus juga bahas tentang frasa. Nah, kalian di sini udah paham belum nih secara keseluruhan dari apa yang gue sampaikan? Ya, meskipun aku jam terakhir ya, aku izin out, nanti aku tonton recordnya. Terima kasih, sir. Oke, Azrul Balita Mami Mala. Siap. Paham, oke. Kalau paham, ketik apa ya? Durian musangking, teman-teman. Hei, Anda Mia. Ini kenapa jadi begini dah? Kenapa kalian jadi pemberontak, teman-teman? Kenapa kalian jadi pemberontak seperti itu? Oke, sebagai sebelum kita lanjut lagi ke contoh-contohnya lainnya, kita nanti pakai contoh di pola kalimat yang ada 300 itu. Nanti kita bakal nyari 5 kalimat dan kita nyari frasanya ya. Jadi akhir dari pertemuan kita. Tapi sebelum itu kita kesini dulu. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti sapu. Iya ya, kopi kanan ya kalau gitu ya, teman-teman ya. Emang iya kopi kanan, teman-teman. Ntar gue kecilin suara di sini. Ya, share double ya. Oh. Ini mungkin karena gue ngidupin juga di sini. Kok Ijat bisa ngomong? Ini kopi kanan gak nih, teman-teman? Kira-kira? Kopi kanan ya. Ya udahlah. Saya sebenarnya mau nunjukin ini aja sih. Bentar ya, teman-teman ya. Hehehe. Oh, baiklah. Dengarkan. Akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Akulah serigala yang lapar. Aku mahu biri-biri. Itu sebenarnya asal-usul akulah serigala yang lapar. Jadi kalau kalian menolak untuk bilang itu, kalian jadi, ya kalian tidak respect lah sama Mail gitu. Mana si Mimi teriak-teriak lagi. Berarti Serdinan sebelum mulai Dewo, iya sih nonton tipis-tipis gitu. Respect Mail ya teman-teman ya. Ini jadi muka gue jadi dua ya. Oh iya ya, kan saya screen. Meme HTS. Oh ini apa? Kok tinggal sini ke?
Oke ya teman-teman ya, kita lanjut dulu deh. Oke, jadi selanjutnya kita bakal sebelumnya kita cek ombak dulu nih. Kalau udah aman, ketik ABCD Uncle Mutu. Please lah, please lah, please lah, please lah teman-teman. Yo ampun. Aduh, kalau gini mah gue agak mau RWU lagi lah. Parah nih teman-teman nih. Aktif untuk Mail yang cuek. ABCD Uncle S Dawet. Yo ampun. Ini pada haus-haus semua nih kalau dilihat-lihat nih. Ya udahlah. Kita lanjut ya ke sini. Oke, kita coba cari di sini. Ini kemarin udah kita lihat. Nah, kita coba lihat di sini dulu nih. Nah, kita nomor 11. Ini gue belum nyari tahu sebelum ini ya. Jadi kita bisa discuss bareng-bareng mana frasanya. 4 soal aja gitu. 3 soal aja deh. Takutnya gak cukup teman-teman waktunya. Biar kalian bisa istirahat gitu. Ini kenapa ngirim dribble gini mulu dah. Ngeri banget. Oke ya, kita mulai dari sini ya. Nah, teman-teman di sini gue ngasih contoh sekali doang nih. Jadi selanjutnya kalian bisa ngelanjutin. Nah, pendidikan lingkungan. Jadi cara gue untuk menemukan SPOK dengan cepat tuh kayak gini. Pendidikan lingkungan, noun plus noun. Jadi frasa nomina. Terus perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan adverb plus verb. Jadi frasa verbal. Terus untuk kesadaran masyarakat. Untuk prep. Terus ini noun plus noun. Jadi frasa preposisional. Jadi di sini kita menemukan 3 frasa gitu. Sorry. Ini bukan frasa deh. Ini di sini preposisi. Ini noun plus noun jadi frasa nomina. Ini preposisi. Jadi di sini ada 3 frasa. Tuh. Nah, ada yang mau on mic gak nih untuk ngejawab 3 soal yang ini? Bang, apa beda keterangan sama pelengkap? Bisa dilihat dari predikatnya juga. Tuh. Kalau keterangan biasanya diikuti oleh preposisi, sedangkan pelengkap enggak. Itu preposisi kan kayak kata depan. Nih, siapa nih yang mau berpendapat nih mana aja nih? Kalau mau langsung ini ya, langsung bisa resen teman-teman. Atau udah ada yang resen? Set, on mic dapat sarasa dari Din. Saya aja butuh sarasa teman-teman. Frasa sama kayak nomor 11 ya, frasanya sama. Bisa di ini dulu sih, kayak kita lihat dulu mana nominanya, mana nomina lainnya, mana yang menjadi unsur inti. Terus kita jadikan itu merupakan kategori yang mana. Ada gak nih? Ntar gue cek dulu deh. Belum ada yang resen ya kalau dilihat nih. Atau ditulis aja gak apa-apa nih teman-teman, ditulis aja. Politik identitas dapat memecah belah suatu bangsa. Oke, politik identitas SF. Rasa nomina. Oke, terus dapat memecah belah adverb plus nice. Ya, betul. Ini jadi frasa verbal.
Terus pinter-pinter nih teman-teman nih. Merem lah nanti SPOK mah nanti kalau kalian udah paham nyari frasa. Terus ada lagi ya nih. Frasa verbal, suatu bangsa, frasa nomina. Oke. Jadi frasa nomina ya. Ini adverb plus noun. Jadi merupakan frasa nomina. Suatu bangsa nomina. Kalau suatu bangsa ini ya frasa nomina. Tapi tadi gue juga sedikit klarifikasi kalau dapat memecah suatu bangsa ini kan adverb. Ini di sini verb. Ini juga verb gitu. Nah, ini tuh ada 3 kata. Nah, sebenarnya yang ini tuh jadi memecah belah itu merupakan frasa verba. Nah, tapi di sini frasa verba yang mendapatkan adverb gitu. Jadi masuknya tetap ke frasa verba gitu. Kalau ini juga sama, suatu bangsa, gue yakin teman-teman udah paham konsepnya. Cuma kalian mungkin butuh terbiasa aja sama kata-kata kayak suatu. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi deh di pertemuan selanjutnya tentang klasifikasi kata. Ada kelas kata, ada 11 kelas kata. Jadi sekarang kita fokus di frasa dulu. Gue tulis ulang deh. Coba yang berarti aman ya nomor 12. Oke, ntar gue ini dulu. Jadiin warna sama aja deh. Pendidikan lingkungan perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat. Oke, politik identitas. Ini yang nomor 13 nih. Gimana nih teman-teman? 13 suatu bangsa. 13 apa nih? Masyarakat perlu menyadari bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan. Ini kalian bingung di kata bahwa ya? Perlu menyadari frasa verba, ya betul. Next. Buset, next aja, dikira take me out kali. Apa nih selanjutnya nih? Politik identitas, frasa nomina. Ya, frasa nomina. Karena kan dari 2 kata yang berbeda ini, dari identitas punya makna sendiri, politik punya makna sendiri. Keberagaman budaya, frasa nomina, betul. Bener ya, di sini cuma ada 2 frasa gitu. Kenapa noun? Iya, frasa nomina sama aja gak apa-apa lah teman-teman, santai. Nah, di sini kan ada bahwa ya. Nah, kalau misalnya kita mau jadikan ini berupa SPOK, kalau misalnya kalian bingung gitu ya, kalau ada kata bahwa ini konjungsi. Nah, ini bukan merupakan frasa kalau bergabung jadi satu gitu. Di sini ada 2 frasa, di sini ada 3, di sini ada 3. Yang 14 nih, terakhir nih teman-teman. Coba apa nih menurut kalian? Ini setelah bahwa pelengkap, enggak dong. Aduh. Ini tuh strukturnya S, P, O. Atau enggak, ini bisa dikategorikan jadi ini sih. Jadi SPO aja. Karena kan apa? Kenapa bisa O? Karena bahwa kan ini bahwa kalau misalnya jadi satu kayak gini, ini menunjukkan bahwa ini sebuah klausa subordinatif. Nah, klausa subordinatif itu juga bisa menjadi sebuah objek selain frasa nomina dan nomina. Bisa O. Cuma gue agak bingung juga nih kalau misalnya ada adalah. Jadi gue kategorikan aja sebagai pelengkap gitu. Atau ini juga bisa jadi SPO aja gitu. Pembangunan berkelanjutan. Betul ya, ini frasa nomina. Tanggung jawab frasa adjektif.
frasa tanggung jawab ini ini ya udah benar yang dimasukkan ke dalam klasifikasinya tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu merupakan frasa verba. Setelah adalah itu pasti pelengkap, ya pasti pelengkap. Jadi meskipun di sini predikat ya. Nah, di sini kalau kalian misalnya mengkategorikan frasa verba hanya berupa verba, predikat hanya berupa verba, nah nanti kalian kalau misalnya nemu kayak gini jadi bingung gitu. Makanya kan predikat itu bukan cuma verba. Nah, jadi setelah verba, pelengkap itu juga bisa berupa verba gitu. Jadi pelengkap bukan hanya kata yang gitu, bukan hanya kata yang memperluas, tapi juga bisa berupa berupa verba kayak gitu. Di sini tanggung jawab ini frasa tanggung jawab bentar. Nomina guys, sorry. Jadi ini tanggung jawab nomina ya. Maksudnya kan sebuah tanggung jawab gitu. Kalau misalnya bertanggung jawab baru itu merupakan verba gitu, frasa verba. Kata majemuk beda lagi kalau kata majemuk. Kata majemuk itu membentuk makna baru. Sebenarnya masuk ke kategori frasa juga, cuma kata majemuk itu memiliki makna yang berbeda dari pembentukannya gitu. Oke, lanjut nih, apa lagi nih? Seluruh warga negara frasa nomina. Iya, betul, frasa nomina. Seluruh ini adverb, warga negara noun plus noun. Jadi frasa nomina. Tuh. Sir mau tanya, bersama itu verba bukan ya? Bersama ini masuk ke keterangan. Keterangan cara kalau nggak salah. Bersama itu verba. Oh ya udah gue jawab ya. Sir setelah adalah itu pasti pelengkap pasti. Karena kan kalau misalnya setelah adalah, tapi bisa juga sih kayaknya keterangan. Cuma agak aneh juga pembangunan berkelanjutan adalah untuk gitu kan, kayak aneh gitu kan. Adalah untuk memajukan negara gitu. Tapi lebih make sense, tapi anggaplah itu bisa jadi kemungkinan gitu. Intinya kan ini bisa setelah adalah itu bisa berupa pelengkap atau bisa berupa keterangan kayak gitu. Sir itu predikatnya adalah. Ya, predikatnya adalah. Sir mau nanya apa nih kalau boleh tahu nih? Oke ya teman-teman ya. Ini mau nanya apa nih? Kita dia menunggu nih, karena kita fans nomor 1 kesabaran. Yang nggak bisa disisipkan itu kata majemuk. Ya. Jadi yang nggak bisa disisipkan itu kata majemuk. Betul. Oke, silakan Gani. Alah, Sir, halo. Halo. Oke, itu kan untuk menemukan jenis frasanya, itu kan kadang kita punya tips untuk menentukan intinya dulu, inti frasanya itu apa, terus kita cari keterangannya apa. Nah, aku tuh mikir gini, kalau misalnya kayak frasa, misalnya pendidikan lingkungan gitu, misalnya kayak yang tadi ikan kecil ataupun pendidikan lingkungan sekarang, itu kita nggak perlu pisah satu-satu, nggak perlu kita penggal satu-satu, tapi kita jadikan satu, terus kita tentukan dengan tips kita sendiri kayak, oh perlu lingkungan ini bisa ditambahi bukan atau tidak, atau misalnya perlu lingkungan ini enaknya ditambahi tidak atau tidak gitu. Apakah boleh gitu, maksudnya nggak perlu dipenggal satu-satu, tapi membacanya sebagai satu kesatuan, kemudian menentukan dia itu frasa apa, apakah itu boleh kayak gitu. Boleh. Kenapa? Karena ini merupakan apa ya, quotes utama gue gitu. Kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri dengan bagaimana cara kalian menemukan sesuatu, ya gue bakal selalu bilang bahwa pemahaman terbaik itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi gue di sini hanya menanamkan benih supaya kalian tuh punya cara sendiri gitu. Nah, cuma yang gue sampaikan di awal tadi itu adalah cara
sederhananya. Kalau misalkan kalian tidak terbiasa dengan sebuah cara sederhana, kalian bisa pakai cara-cara yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat dari penambahan imbuhannya juga boleh. Kayak misalnya tanggung jawab, tidak perlu dibedah, tidak perlu dipotong-potong, tinggal ditambahin bisa atau enggak, ya boleh-boleh aja. Tergantung bagaimana kalian tuh lebih mudah memahami gitu. Jadi kalian bisa menambahkan imbuhan atau menggunakan cara yang udah gue sampaikan di awal dengan cara kalian fokus di pemenggalan katanya dan kalian maknain ini masuk ke klasifikasi yang mana atau kalian menemukan cara kalian sendiri gitu. Itu make sense saja sih, asalkan tidak menyalahi kaidahnya. Gitu aja. Gimana nih Gani? Aman gak nih? Tanggung jawab bukannya verbal ya? Enggak. Oke. Terima kasih ya udah bertanya ya. Tanggung jawab bukannya verbal. Enggak ya. Kenapa tanggung jawab bukan verbal? Karena kan tanggung jawab itu merupakan bukan sebuah hal yang menunjukkan apa ya? Tindakan lah, bukan tindakan gitu. Jadi bukan verba. Verba beda sama predikat. Nah, kalau predikat itu merupakan hal yang menentukan, hal yang menjelaskan tentang subjek gitu. Kalau misalnya verba adalah tindakan, nah itu berbeda gitu. Nah, kalau tanggung jawab itu kan merupakan suatu hal gitu, bukan suatu tindakan. Jadi itu masuk kategori nomina kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu sih, Bang. Oke, aman ya kalau gitu ya. Oke. Yang bener ah. Daran, Pak. Ini mah di Discord. Iya, di Discord. Yang bener ah, bohong kali. Yo, gila. Halo Romo. Berat. Woi, belum pembaptisan gue. Dia kata abstrak tidak bisa dirasakan pencernaan. Iya, betul. Jadi nomina bisa dikategorikan kan jadi abstrak sama konkret, terus juga ada jenis sama umum gitu. Ini kalian bisa melihat dari klasifikasinya di situ. Oke ya. Karena sudah jam 13.22 teman-teman. Minta dibisikkan kali. Kita bisa lanjutkan di next pertemuan, kita bahas tentang klausa. Nanti pasti setiap pembahasan tentang satuan bahasa gitu, entah itu berupa frasa, klausa atau kata, itu pasti kita bakal menyentuh sedikit tentang sintaksis gitu. Jadi next kita akan bahas yang bener ah, bohong kali. Ya, iya. Thank you istriku tuh. Serba, ini serba. Istriku yang ngomong, Yang ngomong namanya Farel. Ngeri banget. Ya. Oke ya teman-teman ya. Ingat semuanya, pelangi kita tidak seindah dulu. Yo ampun. Nomor 11 polanya apa ya? Oh, nomor 11 polanya SPK. Ini berdua-duanya ingat ya. Mah perkataan deh. Iya betul guys, pelangi itu tidak seindah dulu ya. Oke ya teman-teman ya. Sebelum diakhiri, seperti biasa kita bisa mengetik apa ya? Mengetik Doritos, teman-teman. Ngetik Doritos. Ayolah terakhir. Apa lah kalian nih? Yo ampun, ini mah namanya kita di ayam-ayamin ini. Doritos. Nah mantep nih, Gani sama Fave. Memang sobat cireng isi. Ini mah kalian lapar ya. Ya kita matikan dulu nih ininya. Oke. Malu bet. Oke teman-teman ya, karena kita sudah ada di akhir acara gitu. Ya terima kasih ya sudah bergabung dan next kita akan bahas tentang klausa. Abis itu kita bahas tentang
Oh, gue juga ada jadwal buat ngisi literasi bahasa Inggris sih. Cuma materi dasarnya aja gitu. Nah kan kalau misalnya soal-soal udah ada yang bahas gitu. Jadi kita bahas ke materi dasarnya aja. Kayak misalnya menentukan tone gitu, menentukan gagasan utama dalam literasi bahasa Inggris gitu. Kita bakal bertemu lagi di next pertemuan. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman sudah bergabung. Oke, salam dari Binjai dan kasih yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Thanks ya, so bye bye guys.